Pak Titi. Hai. Halo. Baik, adik-adik, satu kita akan evaluasi, apresiasi maupun kita koreksi untuk pemimpin upacara. Saat ini kita berlatih tidak harus bisa langsung, tentunya step by step. Seperti adik-adik waktu belajar berjalan pertama kali, tidak langsung lari, mesti rambatan. Besok setelah rambatan mulai bisa pegangan, goyang-goyang, jatuh. Lah, di saat jatuhlah titik krusialnya. Maka orang yang sukses itu bukan orang yang tidak pernah salah, orang yang tidak pernah jatuh, orang yang tidak pernah sakit. Orang yang sukses adalah orang yang pernah salah, orang yang pernah jatuh, orang yang pernah sakit, tapi bangkit kembali untuk menjadi yang terbaik. Maka adik-adik di sini adalah begitu, tidak takut salah. Maka kalau takut salah, selamanya kalian tidak pernah bisa jalan. Coba adik-adik bayangkan, pada waktu berjalan rambatan jatuh, terus apa? Maka akan jadi penghuni rumah sakit besok. Nah, ya. Baik, maka adik-adik semuanya, hari ini kita upacara. Nah, inilah ini khas upacara di golongan pasukan penggalang. Karena setiap golongan, kenapa? Ada filosofinya. Kalau di siaga itu bentuknya lingkaran. Karena apa? Seorang anak siaga usianya 7 sampai 10 tahun pasti terpusat kepada ayah dan ibundanya. Maka siaga itu filosofi adalah suatu keluarga yang harmonis, yang bahagia. Ada yanda, ada bunda, ada pakcik, ada buci. Bahagia. Maka dijaga kegiatannya menari, bercerita, bernyanyi, bermain, itu dijaga. Nah, mereka masih terpusat di sama yanda bundanya. Dia tidak boleh berkeluar karena anak siaga kalau usia itu dibiarin maka dia akan kemana-mana. So, rumah iso balik. Nah, sekarang usia penggalang seperti adik-adik. Penggalang usianya berapa? 12, 11 sampai 15 tahun. Anak-anak 11 sampai 15 tahun seperti kalian mesti tenaganya turah-turah. Turah-turah. Contohnya siang gue bal-balan. Bal-balan biasa anu melayu meneh. Oyak-oyakan. Maka di penggalan-penggalan harus dihabisi tenaganya. Bagaimana dengan cara bermain perang-perangan? Nah, adik-adik ini kalau misalnya bermain perang, maka hanya di golongan penggalanglah yang komplit alatnya. Ada tongkat, ada tali, ada peluit. Di siaga belum. Hanya dikenalkan tali, tidak dikenalkan peluit. Nah, kalau di penggalang sudah dikenalkan peluit, sudah dikenalkan bersemboyan, sudah dikenalkan sandi, sudah diajari penjelajahan, membuat peta, gambar, membuat peta perjalanan. Karena di penggalang ini adopsinya adalah latihan dasar kemiliteran, yaitu dari Boden Powell pengalamannya dia waktu di Afrika, waktu dia selama hidup di militer, dia belajar seperti itu. Yo yang bercanda. Kalau penggalang memang ada usil, karena mulai akhir balik. Usil, jahil, suka mengadu, suka berteriak, suka ingin tahu. Maka penggalang itulah seperti itu, kegiatannya banyak bermain, banyak bergerak. Kalau dia bergerak maka usil seperti itu. Adik saya ulangi lagi, latihan dasar militer, maka di penggalang dikenalkan namanya tali temali, kemarin buat gapuro, memasang tenda, ya, membuat api unggun, ya. Terus yang belum kita laksanakan adalah penjelajahan. Nanti kita akan ada penjelajahan, memasak. Memasak kalau sudah kemarin praktek, maka besok kita akan lombakan lagi, lomba memasak karena di SKU dan PKK ada. Nah, lomba memasak, bukan lombanya, tapi masaknya kita lombakan. Tapi cara memasak untuk satu atau 5 porsi, ya. Adik-adik di penggalang itulah kerjaan yang paling banyak dan kegiatan paling sangat banyak di penggalang. Maka adik-adik dikenalkan tongkat, peluit, tali, itu senjata kalian tidak boleh lepas. Ditambah dengan bersemboyan. Nah, biasanya kalian itu dinamakan dengan nama pionir. Pionir adalah seorang tentara yang terdepan. Berperang, tapi tidak berperang karena dia membuat jalan untuk jalur pasukan berikutnya. Pion itu selalu di depan untuk berkorban bagi pasukan yang di belakang. Bukan berkorban, karena berkorban untuk membuat
membaca peta, membuat jembatan, maka di penggalan ada namanya menaksir. Menaksir tinggi, menaksir lebar, menaksir arus. Nah, kenapa kok harus ada menaksir tinggi? Iya. Kalau kita bukan menyeberang ada sungai lebar, kalau kita tidak tahu lebarnya itu, tidak tahu dalamnya itu, tidak tahu arusnya itu, maka kita akan ceroboh. Nah, kalau arusnya deras dan lebar, maka perlu kita membuat jembatan. Bagaimana? Apakah membuat jembatan semua pohon sempat tebang? Tidak, itu menguras tenaga dan merusak lingkungan. Maka kita harus bisa menaksir tinggi. Oh, lebarnya sungai itu 13 meter, maka kita cari pohon yang paling tinggi sehingga tenaga efisien. Terus dikuatkan dengan tali temali mengikat, akan jadi jembatan untuk pasukan berikutnya. Setiap perjalanan dicatat, ya, tanda-tanda simbol-simbol yang tidak bergerak atau berubah selama sekian dekade, ya, atau sekian masa lah. Kalau kami gambar sudah berubah, rumah, sawah, gunung biasanya jarang berubah. Kalau gunungnya berpindah jadi masalah. Itulah di Penggalan. Terus kenapa bentuk barisannya? Nah, barisan bentuk opak karena angkare atau letter U atau tapal kuda, dan di tengahnya ada tiang bendera. Filosofinya seorang penggalang itu sudah boleh melihat luas ke depan, tapi masih terbatas kecil, cuma ngintip toh. Karena penggalang itu belum bisa bertanggung jawab dengan dirinya. Hanya pengen tahu, maka banyak penggalang yang kintir. Ya, oh susur sungai, nggak tahu harusnya, tahu-tahu kintir saja. Karena orang dewasanya tidak ada, maka di penggalang itu tetap ada orang dewasanya 3 jalangi. Artinya boleh melihat, tapi tidak boleh